Baik ya, kita lanjutkan ya eh, data analitik mata kuliah kita. Nah, sebelum nanti teman-teman presentasi tugas ya, saya akan menambah dulu penjelasan ya. Kemarin masih eh, apa namanya belum lengkap lah, masih ditugaskan saja ya. Nah, ini saya akan tunjukkan ya sampai mengantarkan kita kepada nanti yang dikerjakan oleh teman-teman. Nah, harapannya sebelum mengerjakan itu ya teman-teman menyelesaikan dulu ya yang nanti saya jelaskan ini yang kemarin sudah saya tugaskan sebetulnya ya. Nah, tapi apa namanya jaga-jaga teman-teman belum eh, menyiapkan ya seperti yang saya sampaikan itu ya karena fokus ke tugas gitu. Nah, materinya ini saya coba eh, jelaskan juga lagi gitu ya. Ya meskipun sudah kemarin kalau teman-teman sudah bisa mengerjakan itu berarti sebetulnya sudah ya memahami lah ya, memahami bisa mengerjakan kan. Ya, cuma agar lebih mantap gitu ya, itu saya coba sampaikan kembali ya meskipun mungkin ada yang sudah pelajari supaya kita on the track gitu ya, jangan sampai langsung ngerjain saja gitu ya, tanyakan gitu ya. Eh, Paham tidak paham Anda kerjakan gitu yang penting ngerjain gitu ya. Tidak paham gitu ya yang dikerjakan seperti apa. Nah, jadi kita mulai di pertemuan dua kemarin itu ya. Pertemuan satu kan saya minta teman-teman baca buku yang pelengkapnya ya, Jupiter gitu ya. Di pertemuan dua kita kuis dulu Jupiter kemarin itu ya. Eh, dan kemudian di penghujung sesudah kuis saya minta teman-teman mempelajari buku asli kita ini Mastering Machine Learning with Python in Six Step ya. Referensi utamanya ya di RPS sudah disebutkan seperti itu. Jadi bedanya apa dengan yang buku Jupiter ya? Yang buku Jupiter itu belajar Python dengan Jupiter kan ya. Nah, tapi dia tidak dikhususkan untuk machine learning kan ya. Jadi Jupiter tapi Python secara umum dan khususnya mengerjakannya dengan Jupiter. Nah, buku itu bagus tuh. Apa namanya? Saya baca kita ikuti kan itu panjang lebar termasuk menjelaskan apa namanya eh, bagaimana kita mempelajarinya gitu ya gaya ya gaya berpikir seorang programmer itu dijelaskan di situ kan ya di buku Jupiter yang kita sudah pakai kemarin itu ya. Jadi dia tidak sekedar kalau buku ini menurut saya sekedar eh, ininya codingnya bagaimana gitu ya tapi tidak menjelaskan cara berpikir untuk menghasilkan coding tersebut ya ya to the point aja kalau yang buku ini misalnya. Nah tapi yang buku Jupiter itu dia jelaskan kenapa kita berpikirnya begini gitu ya kenapa kita bikin codingnya begini terus apa yang harus kita apa namanya antisipasi gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan yang harus kita tulis kode ya kode Python gitu ya. Nah, kita harus berpikirnya bagaimana itu dijelaskan tuh kan di buku itu banyak box-box ya. Kita kalau mau menjadi programmer Python ya cocok tuh pakai buku itu dilanjutkan gitu ya dilanjutkan. Nah cuma karena bahan kita bukan Python ya harusnya Python kalau di prodi teknik informatika ya diajarkan asal kuliah tersendiri ya mata kuliah programming berbahasa Python gitu ya. Nah, tapi karena kita bukan prodi teknik informatika ya kita prodi akuntansi gitu. Nah kita nambahin tapi nambahin yang pemakaiannya aja pemakaiannya itu Python untuk machine learning gitu ya. Nah, makanya pakai buku teksnya buku utamanya yang ini Mastery Machine Learning with Python ini with in six step. Nah, kemarin saya sudah minta teman-teman coba
mulai baca-baca karena kita sudah langsung mengerjakan materi chapter 3 ya, yang sudah diringkas di buku saya itu. Modulnya itu kan meringkas bab yang sekarang akan kita pelajari ini, sesuai RPS kan bab 3 ini ya, pertemuan 3 kita ini ya. Apa, bab 2 gitu ya, persiapan data analitik itu kita buat dalam ya bersama dengan lampiran A, panduan dasar pattern untuk analitika data. Eh, ini dari bab 3 sampai bab 3 sebetulnya bahannya yang dari masteringnya. Nah, kita karena juga dari bab satu belum ngecek ya secara detail gitu ya, saya coba mulai dari bab satu ini dulu ya, sampaikan. Bab satu ini menjelaskan apa? Menjelaskan getting started in Python gitu ya. Nah, ini saya juga ingin ulangi gitu ya. Meskipun mungkin sudah baca di buku Jupiter atau di buku ini gitu, tapi supaya sama ya, yang belum baca bisa tahu juga gitu ya. Tapi memang saya juga tidak bakal selesai ya menjelaskannya. Tapi memberikan eh, apa pengantar-pengantarnya dulu gitu ya. Pengantarnya dulu yang penting-penting gitu ya, supaya ya paling tidak Anda dapat gambarannya yang dibahas itu seperti apa. Jadi di bab satu ini, nah ini ya, saya langsung ke sini misalnya. Nah, dijelaskan eh, Python my first Python program gitu ya. Eh, biasanya di semua bahasa pemrograman ya hello world gitu ya. Kalau ini hello Python world gitu ya. Kita bisa menulis ini dan keluar hasilnya gitu ya hello world gitu. Itu harapannya eh, menjadi kenangan gitu ya. Jadi kenangan. Oh, dulu saya nulis hello world pertama kali pakai Python. Lalu buku-buku yang lain juga PB gitu ya. Buku programming yang lain juga untuk basic, apalagi sih bahasa pemrograman R kali ya, eh, mungkin dulu Pascal gitu ya dan lain-lain, C ya, eh, itu ya diawali biasanya menurut saya apa yang saya tahu dengan menulis ini hello world ini. Nah kemudian kedua di Python dijelaskan nih indentansi ini sangat penting gitu ya. Nanti kita akan ketemu indentansi itu, nah ini seperti ini ya. Eh, if X sama dengan satu, if X sama dengan satu gitu ya, print ya, X has value of one. Jika bukan, print X does not have a value of one ya. Nah, jadi if X sama dengan satu titik dua, nah yang berikutnya itu karena titik dua kita harus ketik printnya itu diberikan indent ya, diberikan margin atau indent ya. Else juga sama, ada titik duanya, maka harus ada margin, harus ada. Kalau tidak ada, salah. Atau kalau indennya tidak seimbang seperti ini juga nanti ada error. Ya. Ada error. Nah, kemudian kita coba tidak hanya membaca gitu ya, tapi mempraktekkan. Kalau saya di sini saya copy paste ya. Saya copy paste. Nah, kalau teman-teman bagusnya sih ya waktunya banyak diketik ya, karena ketikan itu memberi pengalaman gitu ya. Kalau salah itu sebetulnya bagus gitu ya, karena kita jadi tahu, kita jadi cari harusnya bagaimana kan. Kalau tidak salah itu malah ketemu salah pas ujian kan susah. Ujian itu jangan dianggap maksud saya ujian formal di kampus gitu ya. Ujian ketika mengerjakan proyek dari klien gitu ya. Ujian ketika beneran mengerjakan di kantor disuruh oleh bos gitu. Itu kan ujian sebenarnya. Jangan melihatnya pragmatis untuk ujian. Maksudnya ujian-ujian eh, di real konteks ya. Eh, kita nanti pas butuh banget. Nah itu kalau kita terbiasa melatih dengan mengetik langsung lebih bagus gitu ya. Saya rasanya sih dulu juga pernah sih ikut course ya ngetik-ngetik juga di situ. Jadi saya sih masih ingat-ingat lah sedikit ya. Jadi sekarang saya copy-copy maksud saya
Untuk saya mungkin nggak apa-apa. Tapi jangan itu loh teman-teman. Tapi kalau tidak ada waktu, ya nggak apa-apa di copy paste jadi tahu juga ya. Tapi jangan sampai tidak sama sekali gitu ya. Tapi bagusnya diketik satu-satu. Ya, jadi ini yang kedua ini kemarin saya pakai Jupyter ya. Nah sekarang di Jupyter itu kan kemarin ada screenshot ya. Ketika kita install Jupyter kan ada selain Python diinstal juga Orange ya. Terus diinstal juga Spider kan saya tunjukkan ya. Saya nggak perlu buka buku lagi. Waktu itu sudah saya sampaikan ya bukunya Jupyter itu. Nah saya ternyata saya cek ya di laptop saya sudah ada Jupyter juga ya, sudah ada Spider juga ya. Spidernya ini, nah, Spider. Nah, jadi teman-teman juga boleh nih kalau kemarin install Anaconda ya, dapat Jupyter, dapat Orange, dapat Spider juga. Berarti pasti sudah ada Spider. Tidak usah install secara khusus lagi. Nah, jadi bedanya dengan Jupyter apa? Ini tuh sudah mirip dengan Python command ya, command prompt. Eh, jadi tampilannya tampilan Python ya. Tapi hasilnya langsung kelihatan di tempat yang berbeda di sini, di konsol. Terus kedua, yang saya sampaikan kalau pakai command prompt kan di Python itu kesulitannya adalah kalau nulis beberapa baris ya tidak bisa ya. Jadi Python di command prompt itu harus langsung dieksekusi ya, satu baris eksekusi, satu baris eksekusi gitu ya. Hasilnya di bawahnya. Nah, itu kan susah. Kita kan pingin nulis ada persiapannya, ada penjelasannya gitu ya, ada skrip lah. Nah, itu bisa memang ya pakai command prompt, tapi nulisnya di Notepad ya. Di Notepad dikasih nama file, kemudian dari command prompt dipanggil Python jalankan nama file gitu ya. Nah, nama file itu diakhiri dengan .py ya, .py. Nah, itu akan jalan memang apa namanya? eh, menjalankan file gitu ya di luar Python-nya. Nah, dengan Spider file itu ada di situ juga. Jadi kita bikin file-file ini di tab-tab ini. Jadi saya buka new file gitu ya. Langsung keluar di sebelahnya ada apa new tempat new file ini. Bandingkan dengan Jupyter kemarin kan ya. Di Jupyter kita buka ini apa namanya file juga tapi ininya hasilnya adalah di ini ya. Kalau Jupyter itu sebagai tab di browser ya kan. Di browser sini misalnya saya pakai Mozilla. Nah, saya mau buat file baru, keluar tab baru di Mozilla itu ya. Jadi sama seperti Spider gitu ya. Hasilnya juga langsung ada di bawahnya. Dan di sel-sel begini ya, enak memang tampilannya enak. Cuma kalau kita mau belajar sedikit-sedikit gitu ya, ini terlalu besar ini. Terlalu besar ngabisin halaman ya, jadi kayak ruwet banget gitu. Kalau kodenya panjang, apa namanya bagus, enak di fitur di sini. Tapi kalau kode pendek-pendek karena kita mau belajar saja, saya pikir terlalu boros ya pakai Jupyter ini karena halaman jadi banyak gitu ya, kayak ruwet banget. Nah kalau di Spider kan kecil nih, Eh, jadi lebih enak. Sorry, Spidernya yang ini. Jadi ini kan kecil-kecil gitu ya, tinggal buka-buka. Nah ini saya sudah bikin di sini beberapa yang saya ambil dari buku itu ya, saya copy paste. Mulainya dari yang ada belum kebuka, satunya dari eh, data analitik, sudah bilang. Nah ini nanti teman-teman belajar juga apa namanya working directory ya. Ini kan kalau saya ini jalankan, ini keluar ini nih. Ini berarti working directory saya di sini. Kalau di Spider kelihatan working directory-nya. Langsung sudah menjalankan kelihatan. Kalau di apa namanya? Di Jupyter malah working directory itu harus dipanggil. Kita tidak pakai eh, itu, pakai nah ini yang sudah saya buat ini tadi tertutup ya. Pakai coding ya, coding untuk tahu working directory kita. Kalau di sini langsung. Nah, jadi ini latihan nol ini saya ambil dari ini ya. Dari sini
yang mana ya? Nah, ini ya dari sini. Jadi kita pertama yang harus kita pahami ya, tipe data itu ya. Tipe data itu ada non, ada boolean gitu ya. Contoh non, none isinya. Boolean contohnya true false ya. Integer contohnya angka ini ya. Angka tapi bukan angka bilangan cacah ya. Atau bilangan bulat ya. Bilangan cacah ya. Min satu, nol, satu. Cacah itu termasuk negatif nggak? Termasuk ya. Tapi tidak termasuk di pecahan kan. Nah, kalau yang long ini bilangan bulat. Nah, tapi long itu nanti dijelaskan ya. Saya belum sampai ke sana. Nah, kemudian float ya. Ini juga apa namanya? Desimal juga ya, bilangan bulat. Kompleks gitu ya. Mungkin kompleks itu yang eksponen eksponen itu ya. String, apel gitu. Nah, untuk mengetahui di Python-nya bagaimana ya. Nah, ini contoh kodenya seperti ini. Jadi misalkan kita buat variabel none ya. Isinya adalah data tipe none ya. Caranya begini nulisnya. None sama dengan none gitu ya. Nah, yang ini pakai huruf kecil ya, huruf pertamanya, karena dia bukan tidak boleh menggunakan tipe data sebagai nama variabel ya. Jadi tapi kita ingin supaya ini isinya adalah nama data yang tipenya none, gitu ya. Maka ditulisnya none juga cuma pakai huruf kecil. Kemudian yang boolean juga kita tulisnya boolean ya, karena apa namanya di Python-nya untuk menetapkan suatu nilai itu adalah boolean ya, kita tulisnya bool gitu ya. Jadi di sini jangan pakai bool ya, nanti bentrok ya dengan fungsi bool ya. Ini fungsi bool untuk mengeluarkan satu nilai namanya nilai true kan ya. Nah, kemudian integer gitu ya. Juga sama kita buat integer dengan nilai satu ya. Long dengan nilai 3,14. Float dengan nilai 3,14. Ini kalau kita copy ya, kemudian kita jalankan ya, itu hasilnya yang ada di sini. Saya copy. Nah, ini ya, saya copy misalnya ini meskipun ada beberapa tab nih cara menggunakannya. Nah, tapi kalau sudah dikerjakan hasilnya itu di sini semua numpuk di sini semua ya. Jadi supaya tidak bingung saya hapus dulu ya hasil itu ya. Restart kernel saja. Yes. Gitu. Nah, ini jadi kosong bersih gitu ya. Restarting kernel. Nah, nah, ini sambil nunggu ya, saya tanyakan ke teman-teman. Ada yang sudah cobain ngerjain seperti yang saya eh, minta kemarin? Ngopi-ngopi dari sini, masukkan ke Python ya. Mau pakai Jupyter, mau pakai Python, atau mau pakai Spider seperti saya ini. Ada yang sudah tahu? Sudah ngerjain belum? Ini boleh aktivitas nih, ada yang mencatat aktivitas. Yang sudah mengerjakan, tapi nanti saya tanya dulu. Gitu. Sekarang apa namanya? Sebelum saya tanya, jadi tanya pertanyaannya dari hasil mencoba-coba, nah kesimpulan Anda apa? Antara buku kita ini yang menjadi buku teks utama dengan buku Jupiter kemarin, gitu ya. Anda coba kan sama ya, dari Jupiter ada kode ya, kita masukkan, kita jalankan. Di sini juga ada kode, kita masukkan, kita jalankan. Nah, ada yang berbeda. Ada yang tahu kira-kira perbedaannya apa? Langsung menurut saya sesudah pengalaman pertama menjalankan, Anda rasakan. Siapa mau menunjukkan sudah mencoba? Ini tambahan aktivitas. Silakan siapa? Sebelum saya lanjut, nggak ada. Nah, sayang ya di apa namanya dilepaskan kesempatannya ini, kesempatannya. Nah, jadi teman-teman kalau saya copy langsung dari sini ya, coba lihat bedanya apa? Tulisan ini dengan di sini di bawah. Mana yang saya lakukan beda ya? Saya ketiknya secara beda. Jadi kalau saya copy saja ini ya, eh, ini bisa jalan atau tidak? Sampai sini misalnya. Menurut teman-teman jalan nggak? Silakan. Kalaupun tadi lewat, sekarang kalau ada yang bisa jawab,
apa namanya, masih boleh lah. Silakan gimana? Jalan nggak kira-kira? Saya kopikan ke sini ke Spider. Apa bedanya dengan ini? Izin Pak, ada kurungnya ya Pak. Ada kurungnya. Ya, terima kasih Mas Alif nih. Silakan nanti dicatat nih Mas Alif. Jadi ada kurungnya ya. Jadi yang ini kalau kita ambil langsung saja, nah, ya kan? Ini print ya, yang pas printnya itu tidak ada kurungnya semua. Ya, tidak ada kurungnya semua. Nah kalau tidak ada kurungnya, nah, itu akan error ya. Nah kenapa buku bilangnya begini? Nah saya pertama mencoba, saya ngecek ya. Nah kita kan enak sekarang di zaman sekarang belajar itu ya. Kalau ada pertanyaan, dulu kita belajar di buku ada pertanyaan bingung nanya ke siapa. Dosennya nggak ada. Jadi saya ditanya pun teman-teman nanya ke saya kalau pas langsung begini saya belum persiapan, saya juga nggak tahu. Saya bukan orang IT ya. Jadi apa namanya? Saya yang pas belajar saya persiapan dulu ya pasti saya nanya. Ya. Nah, kenapa? Nah ini saya udah tanyakan ya ke AI gitu. Sekarang udah ada AI. Kenapa ini di buku saya kok begini nulisnya gitu ya? Nah itu sudah dijawab ya, dapat jawaban dari AI apa katanya? Oh, buku Anda menggunakan Python 2. Nah, sekarang Python adalah Python 3. Python 3 itu sudah eh, membuat print itu menjadi fungsi, gitu ya. Karena print itu fungsi, maka menulis fungsi itu harus print kurung buka kurung tutup gitu ya. Nah, itu hampir sama dengan VB. VB juga sama. Kalau ada fungsi ya sama ada kurung buka kurung tutup gitu ya. Tapi di VB itu kan yang saya dari awal sekali saya sampaikan ya, lebih ruwet gitu ya. Kenapa? Karena nah ini membuat tipe data itu harus bikin dulu di awal ya. Kita jelaskan dulu ya. Kita mau bikin variabel Z gitu ya. Tipe datanya bool gitu ya. Kalau ini langsung aja bikin ya. Boolean nilainya berapa gitu ya. Tipenya bool. Nah, untuk menentukan suatu data yang sudah kita tentukan tipenya apa gitu ya. Itu tinggal bikin print type type dari tipe data yang namanya variabel yang namanya none itu apa gitu tulisnya type none gitu ya. Terus supaya nanti hasil type-nya itu ini type-nya apa, itu datanya apa gitu ya. Itu tulis si none itu kita tulis lagi di sininya supaya yang keluar adalah tipenya dan none. Berarti nanti langsung kita baca itu seperti ini. Oh, tipe none itu non type ya. Oh, tipe true itu bool gitu ya. Tipe data yang nilainya true itu bool ya. Tipe data yang nilainya satu itu integer gitu ya. Jadi kita tulis lagi. Yang ini itu kan mengeluarkan nilainya tadi ya. Nilainya dari mana kita sudah definisikan di atas tadi ini. Di atas gitu ya. Jadi ini manggil eh, selain manggil tipe datanya apa, kita manggil lagi datanya isinya itu supaya pas dibaca di sininya kita tidak bingung kok non-type bool apa gitu ya. Nah, ini langsung diberikan bool untuk yang angka apa nilai datanya true. Float untuk yang nilai datanya 3,14 ya. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Ini kalau dijalankan ya, kita lihat kalau saya ini hapus dulu nih, Ctrl X ya. Kita jalankan ini. Nah, error ya, karena printnya tidak kita ini kan, tidak kita kasih. Ini kalau printnya saya kasih type kurung lagi dari sana ya, tutup kurung gitu ya, kurung semuanya ini ya. Nah, nanti hasilnya yang saya buat di sini aja lah, biar nggak satu sana ini. Jadi ini sampai plot kan, nah ini di bawah juga plot nan ya, ini plot nan ini tipe datanya apa? Nah, nanti kita lihat hasilnya tipe datanya masing-masing apa. Ini sudah tahu ya, ini plot. Karena waktu kita definisikan, kita sudah manggil tipe data tersebut ya. Tapi kita ingin tampilan yang menjustifikasi apa, mengkonfirmasi ya bahwa ketika kita panggil tipe data tersebut, kita print juga tipe datanya hasilnya sama. Nah, kita lihat kita jalankan di sini.
Nah, dapat ya. Kalau sudah kurungnya diberikan, hasilnya sesuai yang kita harapkan ya. Jadi ini sudah terbaca nih non-type itu tipenya non. Bool yang nilainya true itu tipenya bool. Jadi namanya boolean gitu ya. Tapi sebetulnya tipe datanya tercatat di Python-nya bool. Namanya yang kalau float sama ya antara nama dan tampilan. Yang long, nah yang tidak ada itu long ya. Long itu bool true. Terus integer satu yang mana? Integer yang ini kan. Yang long itu dia bukan long lagi sekarang ya. Long kan long itu di sini kita definisi 3,14. Sekarang 3,14 itu float, yang satunya juga float ya. Di sininya padahal didefinisikan long. Nah, ini juga perbedaan antara Python 2 dan Python 3. Python 3 tidak mengenal lagi float gitu ya. Meskipun kalau kita bilang dia apa long, tidak mengenal lagi long, karena di sini kan waktu kita definisikan kita tidak panggil long ya. Langsung saja 3,14. Jadi beda dengan bool ini kan, kita panggil bool gitu ya. Yang plot juga di sini kita tidak panggil. Langsung 3,14 itu ditulis gitu ya. Tapi pada buku ya ada dua untuk 3,14 itu. Yang 3,14 pertama disebut eh, long hasilnya ya. Mana hasilnya di sini? Ini ya. Oh sama ya, plot juga ya. Plot ya. Jadi kalau datanya kita panggil long gitu ya, hasilnya di sini ternyata dua-duanya plot sama juga ya. Sama juga. Tapi sekarang dulu sebagai tipe data tambahan itu ya, namanya long. Sekarang sudah dihapus, namanya float semua aja ya. Dan meskipun dulu juga sebetulnya ternyata di itemnya mengenalnya sebagai plot. Itu jadi saya tidak masukkan semua nih yang berikutnya tuple, list, set itu tidak saya masukkan ya. Tapi silakan teman-teman coba. Tapi kira-kira list tuple kan sudah kita pelajari. Nah, tapi saya Pak coba apa namanya? Ini jelaskan lagi. Kemarin mungkin lebih kurang jelas ya. Nah, list ini apa katanya? When you need an ordered sequence of homogeneous collection ya. Jadi kalau kita ingin menyimpan data yang berurutan ya, homogen gitu ya, misalnya nama-nama binatang gitu ya, kucing, ayam gitu ya, itu kan homogen gitu ya. Dan harus berurutan, nomor satu ya harus ayam gitu ya, terus nomor dua kucing gitu, nomor tiga apa itu kita masukkannya ke list. Tapi list ini akan bisa kita ubah gitu ya. Jadi kalau memang kita siapkan nanti harus bisa diubah nih. Nomor 4 itu sekarang bebek gitu ya. Nanti akan saya ubah kalau sesuai keperluannya menjadi misalnya angsa gitu ya. Nah itu pakai list gitu ya. Nah kalau kita tidak akan mengubah, kita ingin permanen gitu ya. Dan tapi sama tetap ada urutannya gitu ya. Dan juga bisa heterogen gitu ya. Di situ ada ayam, di situ ada hewan gitu ya, di situ ada misalnya tanaman gitu ya. Nah, ada misalnya makanya dalam satu tabel itu misalnya ada kangkung, ada kucing gitu ya. Disatukan gitu ya. Itu kita buatnya tapel ya. Bedanya apa? Kalau list pakai kurung tegak gitu ya. Kalau tapel pakai kurung eh, kurung biasa gitu ya, kurung lengkung. Yang ketiga ada set ya. Nah, kalau set itu tidak boleh ada yang sama ya, di dalam isinya itu ya. Kalau ada yang sama nanti di himpunan ya, dianggap sama satu data gitu ya. Dan kita tidak perlu memikirkan urutan gitu ya. Nah ini sebetulnya hampir seperti dictionary ya. Nah cuma bedanya kalau dictionary seperti kamus itu ya, kita bisa memanggil dengan cepat ya menggunakan ya kayak dictionary ya. Eh, apa kita ketik aku ya definisinya pas A aja udah keluar semua kata ya. AK keluar semua, akuntan juga keluar ya. Aku keluar aku ya. Eh, tapi juga ada akuntan, ada aku apalagi gitu ya yang nah ini dictionary tipenya. Itu ya. Kemudian komen ya, komen menurut saya cukup jelas ya. Itu silakan dicoba-coba ya. Terus yang saya lakukan lagi di Spider, saya dari sininya aja ya. Ini 1 0 kemudian
yang sudah saya buat itu satu-satu. Nah, ini satu tiga ya. Satu-satu nih ya. Satu-satu ini cara penulisan juga nih ya. Kalau X sama dengan 10, Y sama dengan 5 ya. Nah, kita tuliskan 10 tambah 5 itu bisa dengan X tambah Y begini aja ya. X tambah Y. Nah, tapi juga ada cara penulisan berbeda nih. X sama dengan 5, Y sama dengan 10 ya. Nah, X ini bisa kita tulis eh, X sama dengan X tambah Y gitu ya. X sama dengan X tambah Y kan lucu ya. Kalau matematika tidak boleh ya. Kalau di Python bisa nih. Makanya dia selain menuliskan X sama dengan X tambah Y ya. eh, Contohnya yang mana? Di sini deh ya. Value of post X sama dengan, nah ini kita menuliskan juga X plus sama dengan Y itu ya. Nah itu sama dengan, di sini aja lah ya. X sama dengan X tambah Y ya. X tambah Y. Y sama dengan, ya udah, ini aja satu. Nah ini ya. Jadi eh, ini tuh X plus sama dengan Y gitu ya. Ini plus. Itu sama dengan, nulisnya bisa X sama dengan X plus Y gitu ya. X sama dengan X plus. Nah, berapa X-nya? Jadi X-nya, nah ini langsung kita tuliskan di sini ya. Nah, ini saya coba jalankan ya. Nah, ini yang ada di bawah. Jadi X sama dengan 10, X 10 tambah Y 5 ya 15 ya. X 10 dikurang Y 5 sama dengan 5 kan ya. Nah, tapi sekarang X-nya kita definisikan 5 dan 10 ya. X plus sama dengan Y hasilnya berapa? X plus sama dengan Y, tapi yang di print kan yang ini ya. Yang di print ini. Nah, yang bawah ini. X plus Y sama dengan X sama dengan X plus Y. Gitu ya. Itu adalah 15. 12, Pak. Ya, itu ya. Jadi ini saya tulisnya begini aja. Sama dengan, saya ulangi. Nah, jadi nanti keluarnya seperti ini. X plus sama dengan Y, ya, sama dengan, ini sama dengan kebanyakan ya. Atau tambah lagi, gak apa-apa lah ya, begini ya. X plus sama dengan Y itu sama dengan X sama dengan X plus Y. Gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya yang begini ini tidak lazim di matematika ya. Kalau X ya ya X gitu. Nggak bisa X sama dengan X plus Y. Makanya cara menulisnya dibedakan lagi oleh Python ya supaya tidak diprotes orang matematika. Nah, cara menulisnya yang ini sebetulnya gitu ya. Nah, itu tapi sebetulnya dengan logikanya kayak sama dengan ini. Jadi maksudnya Python itu bebas ya mendefinisikan suatu variabel gitu ya. Eh, yang mana yang akan berlaku itu pokoknya yang didefinisikan terakhir gitu ya. Jadi X itu tadi berapa? 5 gitu ya. Tapi kemudian mau kita ubah, X-nya bukan 5 lagi, tapi sudah ditambah 10 sekarang ya. Langsung X tambah sama dengan Y gitu ya. Nah, itu seperti X itu berubah gitu ya. X itu sama dengan sekarang X tambah Y gitu. X yang mana? X tambah Y. X yang lama. X yang lama ditambah Y. Menjadi X sekarang gitu ya. Tapi X sekarang X lamanya tidak dibilang gitu ya. Karena Python pokoknya ambil yang terakhir ya. X itu nanti kalau ditanya lagi bakal yang sudah jadi 15. Nah, X plus sama dengan itu juga bisa seperti X plus X kali sama dengan Y. Itu sama juga ya. X dikalikan dengan Y. Gitu ya. Contohnya ini kan tadi X kali sama dengan Y berarti 5 kali 10 ya. Dapat 150 yang di sini. Itu ya, itu yang di bukunya yang mana?
Eh, nah, aritmetik operator ini kayak. Nah, selain yang tadi belum saya jelaskan ya, ada addition ya, ada subtraction ya, ini gampang lah biasa ya. Multiplication. Nah, yang mungkin teman-teman baru tahu ini modulus ya. Dengan modulus ya, dengan lambang persen gitu ya. 10 bagi 5 eh, dapat. Nah, kalau 10 bagi 5 jelas lah ya. 0 ya. Tapi misalkan 9 bagi 2 dapat 1 ya. Jadi apa modulus? Sisa ya, sisa pembagian gitu ya. 9 bagi 2 itu kan 5 ya. Berapa? 4 ya. Tapi ada sisa satu, masih kelebihan satu ya. Jadi hasilnya satu. Eksponen kalinya 2 kali. Ini silakan dicoba ya. Nah, terus yang barusan saya coba di sini kayaknya. Itu kemudian perbandingan ya. Nah, ini yang di sini nih yang saya coba barusan ya. Jadi X plus X kali sama dengan gitu ya. Kalau di atas ini logika ya. And eh, or gitu ya. Itu atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, itu ya kayaknya bab satu begitu saja deh yang saya coba-coba ya. Nah, silakan teman-teman teruskan atau masih ada. Nah, ini masih ada ya. Jadi if ini ya. If ini saya sudah coba juga di sini. If itu di 1 2 kayaknya ya. Nah, ini kan if. Jadi kalau eh, di Python kita bisa membuat apa namanya pencabangan gitu ya kan pakai if seperti ini cara menulisnya ya. Ini pakai margin juga nih. Pakai indentasi tadi ya. Indentasi. Jangan tidak pakai indentasi. Ini kalau sekarang dijalankan ya. Nah, keluar apa? Kalau mana hasilnya? C ini ya. C. Kenapa C? Karena nilainya 65. 65 itu masuk ke yang mana? Baris ketiga ini ya. Lebih dari sama dengan 60 print C. Gitu ya. Jadi kan hasilnya C. Ya. Nah, kalau saya ganti angkanya menjadi eh, 80 ya. Saya jalankan kembali. Nah, dapatnya adalah B gitu ya. Karena dia di atas yang ini ya. Yang lebih dari 75. Nah, ini silakan nih. Eh, benar atau salah Anda menjawab, dicatat nih siapa yang nyatat aktivitasnya. Saya tanyakan nih. Ini kalau di Excel lebih gampang atau lebih susah nulisnya? Yang seperti ini. Menentukan nilai huruf ya dari suatu nilai angka. Di Excel kira-kira nulisnya lebih susah atau lebih mudah? Ada yang punya pendapat? Eh, izin Pak, Kenapa? izin Pak Krisna Pak. Ya, silakan Mas Kusna. Sepertinya kalau buat saya pribadi ya Pak, Hmm. lebih sulit di Excel Pak. Lebih Karena susah perlu ya. Lebih susah. conditional Oke. formatting gitu-gitu Pak, dan saya Oh, udah masa? lupa juga. Enggak formatting. Nggak perlu ya Pak ya. Ya, ada lagi yang lain? Di Excel bagaimana buatnya? Dan lebih susah apa lebih gampang? Oh iya Pak, saya baru ingat Pak. Mungkin nggak Hmm? lebih susah Pak, tapi lebih berantakan di Excel Pak. Karena Lebih mesti berantakan. lurus. Kalau ini kan dia Ya, lebih. terstruktur ya Pak ya. Ya, ada lagi siapa? Ini Mas Krisna aja yang ikutan di kelas apa? Izin, Ada kemana? izin bening Mbak. Ya, Mas Uning, silakan. Kalau saya ngelihatnya di Excel tuh, iya betul Mas Krisna Pak. Jadi kayak panjang gitu dan banyak dalam kurungnya ya Pak ya. Berarti ada dalam Hmm. kurung, itu dalam kurung lagi gitu-gitu ya Pak ya sampai kanan gitu dan kalau Ah, di ya. sini lebih enak dilihat sih Pak. Dan Hmm. kalaupun Jadi coba ditambahkan, di Excel ya, sama. Ya, betul. Tadi di kelas biasanya ngajar Jumat ya. Sekarang ngajar Kamis pagi ini saya diminta ngisi Kamis pagi biar bisa pulang kali.
Jumatnya. Ya otomatis menjawabnya lebih gampang Excel Pak. Ayo kita buktikan ya lebih gampang Excel apa lebih susah Excel. Ini tapi di kelas sih saya nggak buktikan buka Excel ya, susah di apa namanya karena saya sambil berdiri. Cuma saya tulis-tulis di whiteboard ya. Jadi kan misalnya ini 65, ini 75, gitu ya. Ini 95, ya kan gitu ya. Nah, di sini ABCD-nya gimana? Sama dengan if kan ya. If ini kalau mau dibesarin. Masih ada yang ini ya, Ustaz. Tetap kan lebih enak gampang Excel kan ya. Saya mau buktikan sekalian di sini ya. Saya coba sama dengan ya if ini ya lebih dari sama dengan 90 lah ya. 90 nilainya adalah A gitu kan. Nah, jika tidak gitu ya. If lagi kan. If ah, kalau ngikutin Python tadi kan if B3 lebih dari berapa 75 ya dapat apa B gitu ya. Kan kalau eh, tidak ya kasih lagi if ya. If ini eh, lebih dari 65 gitu ya. Kasih C gitu misalnya. Nah, kalau tidak kasih D gitu. Gitu kan? Satu, dua, tiga, mana? Empat. Lanjut. Atau udah satu aja? Sudah ya, satu aja. Mana? Salah. A, ini kan B3 logikal ya. Ini A, value if true. Ini logikal lagi. Value. Izin Pak, sepertinya setelah angka 75 itu nggak perlu dikurung ya Pak ya. Oh ya, ya tambah kurung ya. If Nah, B375. terus yang 65 Oh itu ya, 90 juga nggak kurung ya. B ya. If B365. C ya. Baru kurungnya di sini ya. Terakhir makanya kurungnya harusnya satu, dua, tiga ya. Tiga. Nah, D kan ya. 65. Betul ya ternyata. Sama aja berarti. Nah, kalau kita tarik ke bawah, 95A. Benar ya. Oh iya, ternyata bisa ya. Benar, masih bisa saya tadi. Saya bilang ini harusnya yang 95 ini nggak bakal jalan gitu ya. Karena dia ngecek B5 lebih dari 90, iya. Tapi dia nanti B5 lebih dari 75, iya juga kan. Nah, jadi dia bingung nanti antara A dan B, gitu ya. Tapi ternyata Excel juga berbincang ya. Apa namanya, tidak melihat yang kedua dulu, yang pertama dulu kalau sudah terpenuhi ya A, nggak ngerti ke sini kan. Ini kan memenuhi 95 kan lebih dari 75 juga kan. Nah, tadinya saya pikir ini nanti akan keluar karena saya biasanya bikinnya ruwet, padahal ternyata salah, nggak harus ruwet. Jadi if saya biasanya bikin if di sini terus n, jadi makanya tambah ruwet. N apa? N B575 dan nah ini saya pikir harus begini ya, ternyata tidak harus ini. Lebih dari 75 dan ini kurang dari gitu ya. Kurang dari 90 gitu ya. Nah, jadi lebih spesifik ya, kurang dari 90. Karena saya pikir dia melihat kalau yang berikutnya harus memang batas antara 85 90 gitu ya. 85, 75 sampai 90. Ternyata tidak harus ya. Nah, N if-nya kan nggak harus ditutup, masih tetap bisa sampai sini ya. Nah, jadi nanti yang B, yang C juga nanti dikasih N juga ya, batas C. Tapi ternyata tidak harus begitu ya. Tapi pakai itu juga jalan. Saya dulu pikirnya harus begini.
Ternyata dia harus ya. Benar mahasiswa saya tadi yang di kelas. Tadi sekarang nggak dicoba-coba. Kalau ngajar eh, online sebetulnya lebih enak nih. Langsung buka laptopnya lebih gampang. Di kelas sih malas. Saya kalau lagi berdiri mau buka laptop kan malas. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah itu yang berikutnya. Yang saya masukkan adalah yang ini ya. Ini ganti-ganti angka nanti otomatis mengikuti struktur ya di F ini. Jadi if kemudian elif. Nah, di Excel tidak perlu pakai elif ya. Pokoknya yang true. Kalau masih salah masukkan ke if berikutnya, if berikutnya, if berikutnya gitu ya. Kalau ini yang berikutnya L, ya, pakai else if. Nah, terakhirnya baru else gitu. Itu ya. Kemudian nah berikutnya juga iteration ya. Iteration kemarin di Jupyter juga kita belajar iteration kan. Nah, iteration ini penting nih teman-teman ya. Karena machine learning itu sebetulnya pekerjaannya adalah ya terutama mengiterasi. Jadi saya harus fokus juga di sini ya menjelaskan. Jadi misalnya apa namanya yang menjadi kajian dalam machine learning atau data analitika ya, kita punya misalnya ada dua kan machine learning itu, supervised learning dan unsupervised learning. Ini sekadar eh, inilah eh, apa namanya udah tahu gitu ya, yang akan kita pelajari ke depan itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar teknik machine learning sebetulnya ya. Mata kuliah kita ya data analitik itu ya ada machine learning. Mungkin data analitik lebih umum saja gitu ya. Tapi kita fokus ke yang machine learningnya. Jadi ini adalah kajian baru kan yang saya sampaikan ya. Lahir dari informasi teknologi gitu ya. Karena di IT kita sudah memegang data itu sangat banyak gitu ya. Sayang sekali data tidak dimanfaatkan. Nah, data yang sangat banyak itu bisa kemudian kita suruh data itu belajar gitu ya. Learning makanya ya, data itu belajar. Contoh belajar ini misalnya apa namanya? Yang sederhana misalnya ya. Kita punya data ya eh, misalnya hewan-hewan ya di suatu eh, ini di suatu kebun binatang gitu ya, kebun binatang. Nah, hewan itu kita data tuh ciri-cirinya ya. Misalnya ada harimau A gitu ya. Harimau. Harimau itu kan misalnya badannya besarnya atau beratnya gitu ya sekian, tingginya sekian gitu ya. Warna bulunya bagaimana gitu ya. Kemudian giginya ada berapa gitu ya. Terus mukanya bentuknya gimana gitu ya. Terus selain harimau ada apa lagi? Ada jerapah gitu ya. Ciri-cirinya kita kumpulkan lagi ya. Terus ada misalnya ada 10.000 binatang gitu ya. 10.000 binatang, ciri-cirinya kita daftar ya. Nah, kemudian, nah bedanya ya, machine learning yang pertama itu adalah supervised learning. Nah, maksudnya supervised learning itu daftar tersebut, di daftar tersebut kita sudah identifikasi ya. Yang cirinya ini tadi yang pertama harimau gitu ya. Yang cirinya seperti ini namanya harimau. Yang cirinya berikutnya namanya jerapah. Gitu ya. Yang ciri-cirinya seperti ini namanya monkey gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi kita dapat 10.000 binatang misalnya ya, dan kita sudah punya nama-nama binatang tersebut. Nah, nanti data itu di apa namanya di training ya. Kenapa di training? Karena misalnya kita kemudian ada masalah, kita menemukan hewan baru, hewan baru yang punya ciri-ciri, kita data ciri-cirinya, tapi kita masih bingung ini hewan apa, ini hewan apa? Atau kita dapatlah informasi gitu ya dari antah berantah yang isinya cuma ciri-ciri saja gitu ya. Kita tidak tahu ini hewan apa. Gitu. Ini hewan apa. Atau misalnya memang yang menemukan itu robot gitu ya. Robot di planet Mars. Planet Mars robot itu kan apa namanya? Mungkin hanya bisa mendata eh, ciri-ciri binatang di Mars itu ya. Mars. Nah, itu didapatkan datanya. Nah,
hasil training atas data yang kita punya 10.000 itu nanti kan dilakukan oleh mesin learning kita itu pakai ini model misalnya scikit-learning gitu ya, library scikit-learning. Caranya training itu aja. Jadi data yang 10.000 itu nanti oleh si scikit-learning itu dibagi dua, misalnya atau dibagi 75% itu dia belajar ya, mempelajari ciri-ciri ini. Oh, kenapa ciri-ciri ini dinamakan jerapah? Oh, kenapa ciri-ciri ini dinamakan harimau? Dia bikin yang ciri-cirinya begini, oh pasti harimau. Oh, ciri-cirinya begini, dan dia pelajari. Ya. Kemudian sudah itu dia terapkan hasil dia belajar itu ke dalam data yang sudah ada juga nama hewannya, ya. Tapi kemudian yang 25%-nya, ya, yang 20%-nya itu dia anggap tidak ada nama hewannya, ya. Dia terapkan tuh hasil belajar tadi, dia terapkan ke ciri-ciri hewan yang 25%-nya itu, dan dia kemudian dapatkan hasilnya kan. Hewan ini menurut ciri-ciri yang sudah saya pelajari kira-kira cocok dengan hewan kera gitu ya, hewan kera. Nah, yang kemudian dia bandingkan dengan eh, benar sebenarnya dia oleh kita sudah dituliskan sebagai kera atau bukan. Oh, ternyata yang mesin learning jadi itu ada data yang training sifatnya dan ada yang data yang uji ya, data uji tapi semuanya sebetulnya sudah ada labelnya. Itu namanya supervised learning ya. Jadi belajar yang sudah disupervisi. Supervisinya kayak siapa? Kita yang punya data, yang memasukkan ke dalam mesin learning tersebut gitu ya. Jadi nanti mesin learning tahu, oh kesuksesan saya menggunakan model saya untuk menguji data yang sudah dilabelin gitu ya, itu ternyata 98% gitu ya, udah bagus banget gitu ya. Jadi, nah nanti kalau kita kasih data baru yang tidak ada nama hewannya sama sekali, kita ingin menentukan apanya, nah itu kita juga kira-kira bisa menentukan, oh ini 98% pasti akurat. Gitu. Itu satu apa namanya supervised learning, itu machine learning model supervised learning. Yang kedua, machine learning model unsupervised learning ya. Kenapa disebut Jadi caranya maksud saya hubungannya dengan keiterasi ini, ya caranya itu dia baca semua apa namanya semua data hewan tadi kan ciri-cirinya itu, yang hewan pertama dia baca gitu ya, hewan kedua dia baca, dia terapkan model yang sudah dia peroleh hasil belajar, baca lagi terapkan model. Itu saya coba ya, saya sudah penelitian ini kan pakai data gaji yang saya sudah sebutkan gitu ya. Saya modelnya pertama saya buat gitu ya, kemudian saya uji ke 100 contoh saja gitu ya. Itu mesin learning itu dia berputar ya seperti mesin memproduksi gitu ya. Berputar, nomor satu keluar hasilnya ya. Hasilnya dalam 9 detik misalnya ya. Terus sampai 100 kali itu saya nungguin sampai 1 jam muter laptopnya itu ya, saya tungguin itu ya. Nomor satu keluar, nomor dua keluar, nomor tiga keluar, nomor empat keluar ya, sampai nomor 100 gitu ya. Total waktunya 1 jam gitu ya per data dia proses. Ya itu kalau mau sampai datanya saya 2 juta, kalau mau 2 jutanya ya seberapa hari kali ya. Tapi kita coba untuk yang 100 misalnya. Nah itu makanya iterasi yang penting ya. Kalau unsupervised learning nanti kita tidak punya nama hewannya gitu ya, nama hewannya. Jadi ciri-ciri ada, cuma yang kita lakukan berarti kan beda ya. Contohnya clustering ya. Clustering itu misalkan yang ini kan data penyerapan ya, data penyerapan. Data penyerapan supervise atau unsupervised kira-kira? Supervise ya. Kita bisa bilang yang ciri-cirinya begini, kita kumpulkan ciri-cirinya kan ini penyerapannya tinggi, ini penyerapan rendah, ini penyerapan tinggi, ini penyerapan rendah kan. Itu sudah supervise. Yang misalnya unsupervised ini seperti yang saya lakukan itu ini clustering ya. Clustering itu kita punya data ya. Kita ingin tahu data ini sebetulnya misalnya 1 juta data itu kalau kita bagi berdasarkan ciri-ciri yang sama bisa kita bagi 5 atau bagi 4 atau bagi 3 itu bagaimana hasil pembagiannya gitu ya. Jadi itu kita ingin mengklaster menjadi 3 kelompok, menjadi 4 kelompok, menjadi 5 kelompok, terserah ya mau kita seperti apa.
Nah, itu hasil klasternya itu mesin learning mencoba-coba apa namanya membanding-bandingkan itu ya data ini dengan data ini dengan data ini ya. Ada sejuta data itu ya dia banding-bandingkan ya antara satu dengan yang lain sehingga dia dapat oh yang 700 data klaster pertama, oh yang 1.100 data klaster 2 itu ya lebih berdekatan. Dan kalau kita lihat di scatter plot ya memang ternyata kalau kita ngikutin oh memang agak misah yang ini agak misah. Dan dia kasih itu nanti klasternya yang ini itu yang kuat apanya, yang ini kuat apanya, yang ini kuat apanya gitu ya. Itu contoh apa namanya machine learning unsupervised. Jadi nanti dilabelin sebagai cluster A, cluster B, cluster C itu oleh hasil machine learning. Gitu ya. Jadi labelnya belakangan kan ya. Kita ngikutin saja. Jadi sebetulnya yang lebih susah yang unsupervised gitu ya. Karena machine learning kita andalkan uh, bekerja sendiri ya. Kalau yang supervise kan kita sudah ngasih datanya, ada belajarnya, proses belajar. Yang super, yang unsupervised juga sebetulnya ada proses belajarnya, tapi kita jadi tidak bisa mengawasi ya. Makanya unsupervised namanya. Itu ya, jadi ini iterasi penting ya. Jadi ini kalau coba teman-teman masukkan, kalau di copy gitu ya, yang harus diingat apa tadi? Copy ini ke apa, ke Spider misalnya. Jangan lupa apa? Ini yang latihan 1-3 ini ya. Terus example ini kan. Nah ini saya copy ke sini terus saya jangan lupa kasih untuk printnya eh, kurung buka kurung tutup gitu ya. Ini sudah saya copy ya. Eh, ini iterasi ini. Iterasi kita tulis variabel ya namanya item. Item ini nah kalau kita mau iterasi jangan kasih sama dengan ya, tapi di depannya kasih for ya. Terus item in ya. Nah, nanti pada saat kita mau melakukan pengulangan nah dengan for item in begitu nanti printnya misalnya kita mau ulang-ulang gitu ya. Nah, tinggal kita sebut print item item gitu ya. Item ini mengacu ke isinya di dalamnya masing-masing ya. Nah, item ini adalah tuliskan ya supaya kita tahu item ini yang keberapa yang di apa namanya yang dituliskan ya. Dan sama kalau ABC juga ya, kita tulis dalam variabel letters ya dan mau kita sebut nah kita buat lagi variabel baru ya, letter ya. Kalau di sini tidak kita perlu sebut dua variabel, cukup satu variabel ya karena kita langsung menyebut angka di sini ya. Tapi kalau di sini kita mau nyebut huruf kan susah ya. Jadi letter in letters ya. Kalau ini langsung for item in langsung kita sebut angka-angkanya ya. Ya, kalau ini bisa juga ya, in ABC gitu ya, sama juga bisa. Tapi ini kita buat apa namanya, eh, yang di sini juga kita pakai variabel aja gitu ya. Nah, ini kalau kita jalankan hasilnya, nah ya, jadi first example ya, yang sudah kita tulis juga supaya di print first example, item 1, 2, 3, 4. Jadi nulisnya diulang, diulang sampai ya jumlah yang ada di isinya data. Ya, makanya kalau saya punya 100 tadi ya, eh, saya mencari itu fraud ya, data yang kemungkinan fraud ya. Nah itu modelnya sebetulnya seperti model cluster ya, model cluster. Kenapa cluster ya? Jadi fraud itu kan mencari yang sempalan ya, mencari sempalan. Jadi dari seluruh data yang ada, nah yang anomali yang mana gitu ya. Jadi kita mencari sama mencari cluster juga, tapi cluster yang anomali gitu kan. Nah, jadi dia menguji seluruh data 2 juta itu dan dia tentukan yang cluster ada yang apa yang cluster anomali yang sekian data gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan pakai scikit learning itu ya. Nah, itu saya menunggu si Python eh, bekerja gitu ya iterasi ini ya. Itu sampai 1 jam saya cerita tadi. Itu ya. Jadi ini mengiterasi angka, ini mengiterasi huruf gitu. Nah, itu yang for ya apa namanya ya for ini iterasi ya for in ya for in. Terus berikutnya atau dari spidernya saja yang sudah saya masukkan ini sama ini ya udah yang barusan terus ini nah sekarang masuk ke bab duanya ya. Bab duanya nah, ini anggaplah yang belum-belum teman-teman nanti pelajari juga ya analis karena analis sudah kan ya di Jupiter kemarin ya
kemudian tuple ya, itu silakan. Tapi model di sini bisa memperkaya yang sudah kita pelajari juga, tuple, kemudian set ya, dan terakhir dictionary nanti ya. Nah itu silakan dipelajari sendiri lah ya, dicoba-coba juga. Nah berikutnya kita masuk bab 2 nih, ini maraton. Bab 2 ini, nah ini yang sudah Python untuk machine learning ya. Python untuk machine learning itu yang di sini nih, pakai package ya, pakai package ada NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas. Nah ini di sini karena saya tidak dapat apa namanya penjelasan yang ini yang eh, spesifik ya, NumPy itu untuk apa, Python untuk apa. Saya dapat dari sumber lain ini, saya share di sini aja ya. Eh, jadi ini sama dengan yang disebutkan di sini, tapi ini sudah eh, lebih jelas barangkali ya, sudah dibesarkan. Jadi pattern untuk machine learning itu library-nya biasanya ada 5 ini ya, NumPy, SciPy, Matplotlib. Nah, NumPy itu apa? NumPy itu membantu Python ya untuk melihat array ya, dan matrik yang besar ya dan multidimensi dengan koleksi high level mathematical function ya. Jadi ketika kita akan menangani data yang banyak ya, dalam bentuk matrik ya, nah kita pakai NumPy ini. Jadi kan kalau matematika itu kan bisa menggambarkan ya teman-teman ya, pakai diagram kartesius ya, X dan Y gitu ya. X dan Y. Itu itu sebetulnya matematika paling sederhana gitu ya, karena dua dimensi saja, X dan Y. Padahal di kehidupan nyata yang kita hadapi, dimensi itu tidak cuma dua, bisa 50, bisa 40 gitu ya. Nah, datanya nyimpannya bagaimana? Biasanya nyimpannya di matrik kan ya, di matrik. Jadi itu yang kemudian dicari persamaan ya, persamaan 50 variabel itu ya, atau 20 atau 30 ya. Banyak sekali kan. Nah, di matrik itu kan kita juga ada perkalian, pembagian gitu ya. Ada apa namanya operasional operasional matrik ya. Yang itu sebetulnya matrik untuk melihat data ketika tidak hanya dua dimensi. Nah, bisa dikerjakan yaitu dengan eh, operasi matrik ya. Nah, jadi mencari inverse matrik ya, determinan dan lain sebagainya yang ada di matrik ya, kita belajar di SMA dulu. Nah, sekarang jadi mudah gitu ya di Python ya, karena ada NumPy ini ya. NumPy. Nah, itu silakan ya lebih dalam tentang NumPy ya, ada di bukunya tadi ya. Nah, kita ini memastikan dulu aja ya apa maksudnya dari masing-masing library. Yang kedua SciPy ya. Apa ini untuk orang teknik nih ya, untuk optimisasi linear algebra ya, integral gitu ya, signal and image processing gitu ya. Ada task common in science and engineering. Jadi ini pakai SciPy ya, yang program linear ya, simplex gitu ya. Apa namanya? Optimisasi maksimum minimum kan itu di matematika kita dulu belajar ya. Nah, ini akan gampang dikerjakan dengan SciPy. Terus ketiga, di matematika juga kan kita sering ingin menggambar grafik gitu ya, ingin melihat apa namanya secara visual. Nah, itu pakai Matplotlib ya, Matplotlib. Isi to use with NumPy ya. Jadi NumPy yang ada di sini dibantu dengan Matplotlib ya, integrasi ya. Jadi bagus. Enak ya, semakin enak hidup ini gitu. Nah, ketiga Pandas ya. Pandas for data manipulation analysis. It offer data structure and operation for manipulating numerical table and time series ya. Jadi data-data di dalam table ya itu kita pakai Panda ya. Analisis tabel data ya seperti matrik tapi kan datanya mungkin lebih khusus lagi kalau ini Panda ya. Dan ada scikit-learn ya. Nah scikit-learn-nya kayak apa namanya yang akan kita pakai nanti ya. Kita nanti akhirnya kita bikin model ya. Modelnya sudah disederhanakan dengan scikit-learn. Jadi sebetulnya kan library-library ini ya dari Python juga ya. Eh, Dibikin paket-paket gitu ya. Yang tadinya rumus Pythonnya menggunakan 30 gitu ya untuk membuat regresi ya. Nah, itu dibikin disederhanakan dijadikan package ya. Package-nya menjadi hanya satu langkah gitu. Jadi apa namanya? Kita jadi lebih gampang, tidak harus menulis kode Python yang panjang lebar lagi gitu ya. Karena kita sudah ada yang sudah spesialis membuatkan untuk kita. Jadi ini ya sebenarnya dari Python juga.
sudah eh, khusus ya, disiapkan secara khusus. Jadi kita jadi lebih gampang. Jadi makanya nanti kalau mempelajari fungsi ini, apa namanya, kita harus lihat ya, yang dilakukan apa. Kita mungkin sudah akan susah lagi gitu ya, mendetek ya, eh, di dalamnya itu melakukan apa saja itu sudah susah gitu ya. Tapi pokoknya dari apa menjadi apa itu kita bisa lah tahu ya. Tapi yang dilakukan langkahnya itu bisa kita tanyakan aja ke AI gitu ya. Kalau di situnya sudah nggak kelihatan. Nah, itu ya. Nah ini nanti bisa teman-teman coba nih. Jadi ini pakai Jupyter saya juga sudah masukkan ya. Ini contoh sebetulnya salah satu teknik machine learning yang akan kita ketemu lagi di pertemuan sesudah tes mungkin. Itu regresi ya. Regresi kan sudah biasa kita belajar ya. Nah ini saya sudah buka juga di sini nih sudah buat. Yang mana ya? Ini mau ketiga mau habis ya. Jelas. Ada maaf colokan saya hilang. Harus ke bawah dulu ya. Ini 1744 ya. Nah pokoknya katanya mati nih ya. Nanti apa namanya kita istirahat dulu aja. Ya kira-kira ini menggunakan Pandas ya. Caranya kalau pakai library ini dipanggil dulu ya, pakai import ya. Nah, yang pakai Pandas kita biasanya SPD ya. Kemudian import nanti SNP gitu ya. Nah, kalau mau pakai Pandas juga nanti gitu. Video ini sudah mengerjakan ya. Yang maksudnya yang regresi ini yang mau saya sampaikan tadi ya. Mau pakai matplotlib ya, pakai matplotlib. Nah, yang maksud saya tadi apa namanya? eh Nah ini yang modelnya mana ya? Oh, belum saya buat ya. Oh, belum dibuat. Oh, atau di bawah? Belum ya. Udah terhapus kali. Jadi ini sebetulnya ada yang kalau ini masih menggunakan eh, metode dari Panda saja ya. Kemudian metode dari Matplotlib ya pakai. Jadi kalau memanggil metode dari Panda itu kita tulis PD. Yang PD itu adalah Panda tadi kan ya. Untuk memanggil dari Matplotlib kita tulis PLT titik ya. Yang PLT itu adalah untuk Matplotlib tadi ya. Yang khusus kita pakai pyplotnya saja. Pakai tulis PLT ya. Jadi nanti dengan Panda kita dapat Panda untuk apa tadi? Untuk tabel ya. Dengan Matplotlib kita dapat untuk apa tadi? Untuk grafik. Nah, itu yang eh, bagian bab 2 tadi ya. Kita belajar eh, library-library ya. Nanti silakan ini yang nampi gitu ya. Eh, Kemudian matplotlib ya dilanjutkan gitu. Nah, saya langsung nanti masuk ke bab 3. Nah, bab 3-nya ini nanti sesudah istirahat aja ya. Sekalian saya cari ini ya. Jadi di bab 3 ini yang akan kita pelajari yang sesuai jadi tugas teman-teman ya, yaitu menggunakan machine learning ya. Python untuk yang kita sudah import library-nya, kita gunakannya seperti apa? Untuk reprocessing ya. Reprocessing nanti ada membuat eh, memasukkan data yang hilang ya, kita tambahkan caranya bagaimana gitu ya, menggunakan library-library machine learning gitu ya. Kemudian melakukan eh, perubahan data ya supaya data itu bisa diproses dengan machine learning ya menggunakan misalnya one hot encoding gitu ya ada di bab 3 ini. Terus yang ketiga nanti melakukan penskalaan gitu ya. Nah, ini di eh, apa namanya di bab 3 ini. Yang kemudian itu ada tugasnya gitu ya. Yang tugasnya nanti teman-teman mudah-mudahan ada yang sudah bisa menjelaskan kepada kita ya. Cukup barangkali ya. Nanti kita masuk lagi 6:30 ya. Kita selesai jam 7 kan ya. 6:30 istirahat dan makan dulu ya. Sholat. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Mudah-mudahan masih ada ininya, roomnya. Cukup ya.
Nah, silakan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu apa namanya di sini. Nah, silakan. Nanti juga siap-siap yang akan menyajikan ya. Mungkin saya kalau 6:30 itu nggak sempat lagi kali ya. 16 apa 18:20 aja mungkin saya bisa jelasin sedikit yang bab tiganya itu ya. Sebelum teman-teman menjelaskan jadi 18:30 ya 2 orang lah kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.